Kalau Cina biasanya buntutnya panjang biasanya. Oh, kalau Cina malah buntutnya panjang ya? Nah, kalau Cirebon itu biasanya begini ya misalnya. Oh, malah lebih bulat Cirebon. Terus ini tuh nggak boleh putus. Ini kan harusnya begini ya. Misalnya ada lagi misalnya yang begini. Ya, ini kan putus berarti. Iya. Nah, kalau di Cirebon itu sebetulnya originalnya itu kesini nyambung. Nyambung terus ya. Jadi ya filosofinya katanya sih, wong mencari ilmu itu tuh jangan pernah putus. Cuman karena berkembangnya motif-motif akhirnya bisa yang agak lancip. Terus juga arahnya kan kalau Megamendung harusnya kan memanjang ya. Kalau sekarang itu karena perkembangan jadinya ya sesuai dengan selera masing-masing. Zaman sekarang kan meninggi apa namanya? Naik. Iya. Horizontal. Vertikal ya ini ya. Vertikal atau horizontal? Kalau yang ini kan begini. Ini yang ini horizontal, yang ini Iya, vertikal. ini vertikal. Yang vertikal yang baru. Iya yang sekarang orang ini. Ya mungkin kalau di filosofi ya lebih ke arah ya vertikalnya itu. Komunikasi dengan yang pas mungkin. Ini Cirebon. Iya. Ini juga. Sekali lagi ya Pak. Nah, terus yang tadi. Kalau filosofinya Pak yang Ya semuanya sih hampir sama, cuman ini kan hubungannya dengan yang di atas ya. Kalau ini lebih bermasyarakat awalnya sih. Karena begini ya. Nah ini tadi yang saya jelaskan yang ininya ya. Ini kan balik lagi. Basicnya ini ya Pak ya. Iya, jadi didasari merah terus sama meganya biru. Nggak sesuai dengan apa namanya? Ya mega kan cenderung ke langit ya. Iya, sampai ke warna putih itu ya. Dari putih dulu sebenarnya kalau ngitung sih. Terus juga gradasinya sebenarnya 7. Sudah dengar ya kalau 7 itu? Iya, itu pengen tanya kenapa gradasi di Megamendung itu ada 7, terus juga di Islam sendiri ada langit sampai sub 7. Nah ya itu kaitannya dengan langit sub 7 itu. Malah dulunya itu tuh gambarnya si penciptanya itu bukan melihat langitnya, bukan melihat meganya, jadi dari kolam melihatnya. Bayangan ya? Nah iya bayangan. Makanya ini kan begini, apa namanya, bergelombang itu dari riakan kolamnya sendiri. Kalau penciptanya siapa? Ya, seniman dari keraton. Ini yang dari keraton? Pesisiran, keraton. Oh, yang pesisiran. Nah ini motifnya juga namanya Keprabonan. Kita dengar belum ada kita belum ke Keprabonan. Nanti mungkin untuk besok Pak. Oh iya. Ini Keprabonan. Nah anunya. Kalau Keprabonan itu perpaduan motifnya pesisir sama keraton. Ya bukan sih murni keraton. Murni. Nginep selama 7 hari 7 malam. Nah 7 hari 7 malam itu kan terjadi pertukaran budaya. Di antaranya alih teknologi pembuatan mercusuar, prasada tunggang pawaka yang dibangun oleh armada Cina untuk memperkuat kemampuan pelabuhan Cirebon. Dan Cirebonnya sendiri pada saat itu kan memiliki potensi antara lain memiliki kayu jati yang bagus. Nah, perlu diketahui bahwa wilayah Pajajaran pada saat itu kan sampai separuh Jawa Tengah. Kan Jawa Tengah nggak ada.
Pajajaran itu separuh Jawa Tengah. Jadi kemungkinan daerah-daerah Cilacap apa itu ya jatinya bisa masuk ke sini. Kemudian potensi lain itu air tawar, untuk pembekalan air tawar juga. Terus rempah-rempah, terus beras. Nah, walaupun di situ Megamendung tidak diceritakan, tapi ya pada saat itu juga kemungkinan kan busana-busana yang dikenakan oleh orang-orang Cina itu kan sudah mulai ini ya, mengenal motif. Ya. Nah, terbukti ketika tahun 1525 ketika Pangeran Cakrabuana itu cucunya Syah Bandar Singapura. Jadi pada saat itu Laksamana Cheng Ho itu diterima oleh Syah Bandar Singapura, Syah Bandar Cirebon pada saat itu yang bernama Ki Ageng Jumajan Jati atau Ki Ageng Tapa. Jadi yang nanti Cirebon kan disebut berasal dari kata caruban. Nah, di situ motif Megamendung itu rupanya sudah mulai mapan. Terbukti ada motif yang menurut kepercayaan orang Cirebon itu diciptakan atau digubah oleh Pangeran Cakrabuana. Jadi kalau Megamendung yang dipengaruhi oleh Juno itu, jadi seorang desainer itu mendapat ilham langsung ketika melihat ke atas, itu dapat ilham untuk membuat motif Megamendung. Tapi Pangeran Cakrabuana itu melihat ilham membuat Megamendung itu nggak langsung melihat ke atas, tapi beliau pada waktu itu mau berwudu di sebuah telaga, dan ketika berwudu itu melihat bayangan Megamendung. Jadi sedikit berbeda Megamendung Cina dengan Megamendung Cirebon. Nah, Megamendung Cirebon itu tidak langsung melihat ke atas, tapi dilihat dari telaga. Makanya nanti dalam Megamendung Cirebon itu ada variasi ikan, ada variasi kupu-kupu, ada variasi daun. Itu karena melihat Megamendungnya dari bayangan telaga. Dan gambaran Megamendung yang dirintis oleh Pangeran Cakrabuana itu tidak boleh putus, harus saling bersambung. Kalau misalnya mau berhenti, itu ada tanda lungsen, lungsi. Lungsi itu ya koma ya, dalam bentuknya koma. Dan nanti disambung lagi. Apa lungsi, Pak? Lungsi. Lihat dalam apa? Titik gitu ya. Nggak boleh berhenti. Itu kan artinya filsafatnya. Iya. Seorang beribadah itu nggak boleh berhenti. Orang berbuat baik itu nggak boleh berhenti. Kalau Megamendung Cina kan representasi dari awan, cloud motif. Jadi warnanya ya kebanyakan ya tiruan dari awan, biru atau awannya dalam keadaan apa. Tapi Cirebon warnanya lebih bebas. Dan bentuknya kalau Cina itu terstruktur, kalau Cirebon itu strukturnya berbeda. Dan nanti Cirebon itu berkembang dari awal Megamendung itu. Nanti ada yang arahnya, ujungnya itu lancip-lancipnya itu vertikal, itu disebut wadasan. Kalau yang bentuknya horizontal itu disebut Megamendung. Jadi Megamendung itu mega di saat mendung, jadi tebal gitu, rapat. Nah, nanti dalam perkembangannya ada lagi mega sumirat. Mega di saat matahari cerah, sumirat itu mencorong. Surya sumirat itu matahari sedang bersinar. Makanya gambar Megamendungnya itu nggak full,
sedikit-sedikit. Nah, nanti warnanya juga biasanya warna cerah. Kalau dalam lukisan itu bisa orange, bisa merah. Mega mendung kenapa arahnya horizontal? Yaitu melambangkan sifat pemurah Tuhan, sifat Rahman Tuhan. Selama di dunia ini berlaku sifat Rahman. Artinya pencuri, penjahat, koruptor itu semua diberi rezeki semua. Semua diberi rahman, diberi kasih sayang. Tapi kalau rahim ya hanya orang-orang yang baik yang masuk surga. Yang nggak benar ya salah sendiri. Itu melambangkan itu sifat kan horizontal. Ada semua dikasih hati, tidak pandang bulu. Nah, itu filsafat Mega Mendung. Jadi, makanya hubungan antara Kaula Gusti, hubungan antara manusia dengan Tuhan, hablum minallah, hablum minannas. Atau juga bisa hubungan pemimpin dengan rakyat. Ketika Sunan Gunung Jati datang, itu Pangeran Cakrabuana kan sudah sepuh. Jadi yang dulunya Cirebon itu sebuah provinsinya Pajajaran, akhirnya ketika Sunan Gunung Jati datang mendapat dukungan dari Wali Sanga, Sunan Gunung Jati itu dilantik menjadi Raja Cirebon tahun 1482. Nah, nanti itu ada pertemuan Sunan Gunung Jati dengan Putri Ongtin ketika Sunan Gunung Jati berdakwah ke Tartar. Ya, negeri Cina itu dalam naskah Cirebon disebutnya negeri Tartar. Nah, nanti Putri Ongtin itu kan menyusul datang ke Cirebon. Dan kedatangan Putri Ongtin itu difasilitasi oleh ayahnya itu dengan ya ada versinya berbeda-beda. Ada 4 kapal besar, ada 8 kapal besar, ada 40 kapal. Fasilitas itu beda-beda. Nah, dari kita ambil 4 kapal aja, yang kapal besar kan isinya banyak. Itu kan diikuti oleh para pengawal, diikuti oleh akomodasi, karena dia kan anaknya seorang raja besar dari dinasti Ming. Nah, itu nanti ya ada keramik, ada apa. Nah, nanti istana Cirebon itu bukan cuma busananya nanti yang dipengaruhi, sampai perhiasan-perhiasan di istana itu kan motif-motif Cina semua. Jadi pengaruh Ongtin itu sampai di situ, sampai di tempat ibadah. Iya. Sampai di masjid-masjid itu hiasannya ya hiasan Cina, keramik-keramik Cina, gerabah-gerabah Cina. Sampai di kuburan. Sebab nanti Ongtin itu usia pernikahannya itu hanya sampai 4 tahun. 4 tahun. Nah, kemudian meninggal. Sampai dikuburkan itu di tempat dakwahnya Sunan Gunung Jati. Jadi setiap kali Sunan Gunung Jati dakwah di pesantrennya itu, kuburan Ongtin itu selalu terlihat. Makanya ada nama anumertanya, namanya Ratu Lara Sumanding. Itu nama lain dari Ongtin. Iya, Ratu Lara Sumanding. Ratu Rara Sumanding. Rara siapa? Rara Sumanding. Artinya ratu yang selalu tersanding walaupun sudah meninggal. Sumanding. Sumanding. Dari kata sanding. Iya, iya. Ratu yang selalu tersanding walaupun sudah meninggal. Perkembangannya Mega Mendung kan tidak diam. Ya kan dari awal kan tadi urutannya kan seperti tadi. Iya. Dari sebuah desain yang dibuat di air, kemudian berkembang jadi wadasan Mega Mendung, kemudian berkembang menjadi Mega Sumira, dan nanti juga berkembang Mega Mendung itu ada bentuknya, itu ada yang kuping gajahan, ada yang sunyaragen. Desain itu berkembang. Kalau itu warna seperti pelangi itu namanya layung.
atau lembayung. Lembayung itu di saat langit warnanya Senja itu. orange. Itu kita nggak boleh lihat karena nanti sakit mata. Karena memang cahaya itu pijar. Bukan makhluk, itu suasana alam. Cuma masyarakat memitosnya begitu. Kita memandang sesuatu yang kontras kan mengganggu juga. Iya, cuma orang dulu kan menggambarkan sebagai makhluk. Minimal susunan dalam megamendung itu 3. Minimal ya. Iya, warna putih. Kalau misalnya biru ya biru muda, biru tua. Di benda yang bergerak. Contohnya di wayang, apa itu paling 3. Tapi di kain itu kan nanti perkembangannya ya tergantung kita teknis itu. Saya bahkan kalau bikin megamendung lebih dari 12. Ya itu tuh lukisan-lukisan saya. Coba dihitung megamendungnya berapa. Jadi tergantung kemampuan orangnya. Ya. Jadi juga tidak terbatas 7 ya. Ya enggak, itu jumlah itu kan jamak. 7 dalam Al-Quran itu kan jamak. Siapa sih yang pernah ke sana? Ya. Itu kan kalau di kita ya cuma Nabi Muhammad. Ini kalau di fisika kan cuma apa? Langit bumi, sisanya angkasa luar, outer space.